HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Merah darah, putih tulang, hitam rasa, rasa bara, bara warta, warta menyala, membara warta. Institut Warta, Institut Warta, Learning for Today. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya. Kita akan awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan beberapa acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Institut Warta, Institut Warta, Learning for Today, Learning for Today, Institut Warta, Learning for Today, Learning for Today. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini bersama Kak Mia dan juga Tika akan belajar bersama Salam Panganjali Umat Om Swastiastu. Seperti apa setelah pesan yang satu ini? Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Wah, Tika, lagi mau warnanya apa Tika? Karang bunga. Oh, karang bunga. Bagus ya? Ada bunga, ada daunnya ya. Siapa sih yang ngajarin Tika? Guru di sekolah ya? Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Tika, kalau seandainya Tika di sekolah itu ngucapin salam panganjali nggak ke bu gurunya? Oh, ucapin kayak gimana? Om Swastiastu. Oh iya iya. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, ayo kita belajar bersama tentang konsep dari salam Om Swastiastu. Ya, jadi salam Om Swastiastu disebut juga dengan salam panganjali. Tidak sekedar salam ketika kita bertemu seseorang, tapi juga mengandung doa yang artinya semoga kita diberikan keselamatan atas lindungan yang gede. Jadi di sana ada dua kata, Om dan Swastiastu. Om artinya lambang yang dewasa, itu ada aksara suci Ang, Om, dan Mang menjadi Om. Kemudian Om Swastiastu ketika dirangkaikan menjadi salam ya atau doa ketika mengawali pertemuan, artinya semoga kita dalam lindungan dan diberikan keselamatan oleh Ide Sang Yang Dewasa. Ya kan Tika? Iya. Ya. Kak Mia, Ya. gimana sih sikap panganjali itu? Ya, sikap panganjali itu pertama kayak gini Tika, kedua tangan itu dicabukan di depan dada, kemudian badan tegap rileks dan ucapkan dengan tulus, dengan senyum yang manis, Om Swastiastu. Ya, seperti itu Tika. Kak Mia, sama siapa aja kita salam panganjali? Ya, nih adik-adik Swindu yang ada di rumah, bagus nih pertanyaannya dari Tika. Sama siapa saja kita bisa mengucapkan salam panganjali?
Jadi jawabannya sama siapapun yang kita temui dengan 3S, senyum, salam, sapa ya. Salamnya berupa doa, salam, panganjali, mengucapkan Om Swastiastu. Jadi misalnya kita ketemu teman-teman di sekolah ya, teman-teman Tika misalnya mengucapkan Om Swastiastu untuk mendoakan teman-teman kita agar diberikan keselamatan dan kerahayuan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah itu dia. Dan misalnya Tika ketemu Bu Dokter misalnya lagi ke rumah sakit, mengucapkan salam Om Swastiastu ya, dimanapun siapapun siapapun itu kita bisa mengucapkan salam panganjali. Nah tapi jangan lupa Tika, kalau seandainya kita mengakhiri pertemuan juga kita mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om, semoga mendapatkan kedamaian ya di dunia, seperti itu. Nah adik-adik Swindu juga ada lagu nih di album Para Tiga. Masih ingat nggak? Kan ada lagu ya kan, Om Swastiastu. Gimana kalau kita nyanyi yuk? Yuk. Ya jadi kita nyanyi sama-sama ya. Om Swastiastu, salam panganjali kita, mohon kerahayuan dan keselamatan dalam lindungan Hyang Widiwasa, dalam kuasa Tuhan Maha Esa. Adik-adik Swindu, demikianlah tadi telah kita simak bersama ya High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma tentang salam lambang agama Hindu kita, panganjali Om Swastiastu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Mira Dewa dan Tika Ananda pamit undur diri. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Demikian tadi pemirsa High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Sebentar lagi akan kita saksikan Ngopi. Ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HTV Channel 3, kita ketahui 2 bagian utama dari Weda dibagi menjadi Weda Sruti dan Weda Smrti. Nah, turunan dari mantra, kita akan 5 menit ke depan mengulas tentang Catur Weda bersama Pak Gus. Tapi Orti, Pak Gus? Nggih, becik-becik, astungkar ya. Langsung saja Pak, esensi dari Catur Weda, singkat saja. Catur Weda itu, yang dimaksud dengan Catur Weda adalah mantra Samhita ya. Jadi bukan Upanisatnya atau bukan Aranyakanya, tapi yang dimaksud dengan Catur Weda itu Riknya, kemudian Sama, Yajur, dan terakhir itu ada Atharva namanya. Nah, di dalam Catur Weda Samhita ini sebenarnya mantra-mantra yang terdapat di dalamnya itu dulu belum terkumpul seperti sekarang. Ya masih dalam artian masih bertebaran. Kemudian ide Begawan Kresna Dwipayana bersama murid-muridnya itu memiliki inisiatif untuk mengumpulkan, kemudian mengklasifikasikan mana yang tergolong ke dalam nyanyian dalam yatnya, mana yang menjadi petunjuk ritual, kemudian yang mana menjadi ilmu-ilmu olah batin. Nah, Begawan Pulaha sendiri dia membantu untuk menyusun Rigveda. Kemudian Jaimini itu kepada Samawedanya, kemudian Begawan Waisampayana itu ada di Yajurweda, dan Begawan Sumantu itu di Atharva Weda. Tetapi begini, dari masing-masing Caturweda Samhita ini dia memiliki Upanisatnya. Jadi Upanisat itu juga masuk dia ke dalam beberapa Caturweda Samhita dan memiliki kitab Brahmananya itu. Jadi saling terkait ya. Kemudian di dalam beberapa mantra di Caturweda Samhita ini kita melihat perbedaan-perbedaan dari kitab-kitab turunannya yang lain ya. Karena sifat dari
Caturweda Samhita ini puisiti sekali. Kemudian dia lebih kepada pemujaan para dewa, dewa-dewa Weda ya. Yang terutama itu ada Agni pertama, kemudian Indra, kemudian Waruna dan Bayu. Jadi kita di dalam agama Hindu, Weda itu sebagai sumber pegangan yang utama dia, yang paling tertinggi. Kemudian turunannya itu sebagai penjelas dari Weda yang Caturweda Samhita ini. Ya, terima kasih Pak Agus. Begitu gamblangnya dijelaskan, mengantarkan kita untuk pemahaman pada Caturweda. Nah, untuk aspek-aspek yang lebih menonjol atau dominan dalam setiap bagian dari Caturweda ini apa saja, Pak Agus? Kalau kita berbicara Caturweda itu mandala yang kita sebut ya, kemudian sukta dan mantra. Nah, di masing-masing Caturweda Samhita ini terdiri dari beberapa mandala. Rigweda misalnya ada 10 mandala di sana. Dan masing-masing mandala memiliki dewanya tersendiri, kemudian candanya berbeda, kemudian resi yang menerima juga berbeda. Akan berbeda dia dengan Samaweda yang berupa nyanyian suci. Kemudian Yajurweda itu merupakan petunjuk dari ritual. Tapi saya perlu garis bawahi di sini ya, untuk di dalam kitab Yajurweda Samhita itu kan ada Yajurweda putih yang di Sukla Yajurweda, kemudian ada Yajurweda hitam atau Kresna Yajurweda. Nah, ada kisah menarik di balik Yajurweda ini. Begawan Kresna Dwipayana mengajarkan ini kepada Waisampayana. Kemudian Begawan Waisampayana setelah dianggap tamat dan melaksanakan wisuda menjadi guru. Jadi ada banyak para pertapa yang menjadi murid dari Begawan Waisampayana ini. Suatu ketika Begawan Waisampayana melakukan sebuah kesalahan ya, sehingga harus melaksanakan prayascita. Prayascita itu adalah penebusan dosa. Jadi pembersihan batin secara spiritual. Dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mampu melaksanakan upacara prayascita ini? Tidak ada yang menjawab. Salah satu murid Waisampayana itu bernama Maharsi Yajnavalkya namanya. Dia menjawab dengan penuh rasa bakti ya. Tidak perlu guru merepotkan murid yang lain. Upacara itu bisa saya kerjakan sendiri. Nah, jawaban itu dianggap kesombongan oleh Maharsi Waisampayana. Akhirnya dikutuklah Begawan Yajnavalkya. Muntahkan semua yang pernah aku ajarkan padamu. Dimuntahkanlah dalam bentuk burung bernama burung Taitiria. Karena itu ada cabang Yajurweda bernama Taitiria, dan itu pun menjadi Upanishad, dia masuk ke dalam Yajurweda. Berdoalah Resi Yajnavalkya ini, hadir Batara Surya dalam bentuk seekor kuda mengajarkan Yajurweda kepada Waisampayana. Nah, karena dalam bentuk kuda ini disebut wajah dalam bahasa Daiwiwak itu ya. Karena itu ada cabang Yajurweda bernama Wajah Saneyi. Nah, cabang ini yang tidak dimiliki oleh Waisampayana yang kemudian hari ditulis oleh Resi Yajnavalkya. Itu agak istimewanya di Yajurweda. Nah, sedangkan Atharwaweda sama seperti Red dan Sama tadi gitu. Tidak ada insiden lah di balik itu. Ya, terima kasih Pak Agus sudah dijelaskan juga aspek-aspek mitologisnya juga, filosofis dari Yajurweda ya spesiali. Dan seperti apa bagian-bagian dari Sruti lainnya, Upanishad, Aranyaka dan lainnya, pemirsa mari kita temukan jawabannya di episode selanjutnya dalam program Cemeti Cerah 5 Menit spesial serial Mengenal Weda bagi kaum milenial. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebijaksana apapun kita, tetap akan ada orang nyinyir tanpa alasan. Maka, jadilah seperti Jepun, terus berbunga dan berkarma, walau apapun kata orang.
ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinudharma untuk pencerahan jiwa. Tapi Orti ya Pak. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Iya Bapak, kita dikelilingi banyak sekali poster istilah-istilah ini Pak. Di antara semua poster ini, yang mana yang paling berkesan Pak? Ya, semua. Kalau kita bicara yang berkesan, semuanya sebenarnya berkesan. Tetapi ketika kita bicara tentang keseharian, nah, doa-doa keseharian, maka Bapak menunjuk ini, ya. Jadi bagaimana umat Hindu seperti halnya agama-agama lainnya memiliki semacam salam. Jadi Hindu pun juga mempunyai salam. Salam pembuka ketika bertemu atau mengadakan sesuatu, dan salam penutup ketika akan mengakhiri suatu kegiatan. Iya Pak Widan, menarik sekali ya kalau kita angkat dalam program Cerah 5 Menit kali ini. Salam Panganjali dan salam Paramesanti. Salam pembuka dan penutup umat Hindu yang selalu diucapkan ketika kita bertemu saudara, teman-teman, handai tolan, dan kita mengucapkannya dengan salam, senyum, dan sapa begitu Pak ya. Nah, sejatinya makna dari salam Panganjali dan Paramesanti ini gimana Pak? Iya, jadi ketika kita berbicara tentang salam, itu adalah semacam penghormatan, penghargaan. Ketika kita memulai sesuatu, mulai bertemu, mulai mengadakan suatu kegiatan. Nah, di Hindu mempunyai salam yang disebut dengan Panganjali. Panganjali itu ucap kata atau doanya atau mantranya bahkan Om Swastiastu. Su, Asti, dan Astu, yang arti atau maknanya adalah semoga semua dalam keadaan selamat atas lindungan Ida Sang Hyang Widi. Sehingga kegiatan apapun ketika kita bertemu Om Swastiastu, ketika ada acara kita mulai dengan Om Swastiastu, artinya semua kegiatan, semua pertemuan kita diharapkan selalu berada dalam lindungan Ida Sang Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berjalan dengan lancar dan mencapai apa yang menjadi tujuan. Iya, benar sekali Bapak. Itu tadi dari ranah tatuannya Bapak sudah menjelaskan juga dengan artinya. Lalu etika mengucapkan salam Panganjali ini gimana Pak? Oh ya, tadi lupa, untuk penutup juga nanti pun kita harus atau bahkan ketika kita disambut, disapa dengan Om Swastiastu, bisa juga sebenarnya kita balas dengan Om Santi, 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 Om. Mengapa? Karena ketika teman, rekan, atau siapapun dalam mengucap doa supaya kita dalam keadaan selamat atas lindungan Ida Sang Hyang, maka kita bisa menyebut semoga damai di hati, damai di bumi, damai selamat. Nah, etikanya adalah sebagaimana sering kita lakukan, bahkan jadi mencangkupkan kedua telapak tangan dari masing-masing ketemu menghadap ke atas, itu simbol penyatuan Pancabudi dan Pancakarya untuk menyatu menuju kepada Ida Sang Widi. Lalu baru berucap dengan Om Swastiastu atau nanti Om Santi, 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 Om. Begitu. Ya, menarik sekali Bapak. Nah, kalau seandainya kita boleh akronimkan Hindu itu Pak, H, harmoni, humanis, I, inspiring, natural, diversity, unity gitu Pak ya. Kita masuk pada unsur harmoni dan humanity-nya Pak. Bagaimana salam Panganjali dan Paramesanti ini menyentuh hal-hal yang semacam itu, harmonis antar sesama, humanis saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Ya. Kata harmoni itu adalah sesuatu di mana satu sama lain yang berbeda saling merasakan sesuatu yang sama, ada sama. Karena bagaimanapun secara teologi ada istilah dalam konsep Brahman, Atman, Aikyam. Kita sejatinya adalah sama sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sehingga ketika kita mengucap salam apapun itu, pembuka Om Swastiastu, penutup Om Santi, Santi, Om, itu secara harmoni kita ingin menempatkan posisi yang sama sebagai sesama ciptaan untuk bersama-sama menunjukkan nilai-nilai ekspresi humanis, kemanusiaan. Sehingga dengan mengucap salam kepada siapapun, meskipun berbeda, kita sesungguhnya sudah menjalin suatu ikatan dalam kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan, meskipun dalam koridor yang
berbeda. Saya kira itu. Ya, seperti dalam poster ini Pak Widana ya, memulai dengan Panganjali, berdoa dengan Swaha, berkarma dengan Astungkara, dan diakhiri dengan Paramasanti yang Widi pasti melindungi. Pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi cerah 5 menit bersama Bapak Gusti Ketut Pidana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sopana Bhutam Swargasya Manusyam Prapya Dulabha Tatamanam Samadaya Dwam Setana Purnayata. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia. Kelahiran ibarat tangga. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodinya menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut mengajar jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia Janamejaya. Karena kelahiran manusia ibarat tangga menuju surga. Maka berpeganglah teguh untuk selalu berbuat dharma. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.